Baik, kita lanjutkan dari dua ayat di atas. Fadallat hadhil ayatul karimatu. Fadallat maka menunjukkan opo hadhil ayatu, inilah beberapa ayat al-karimatu yang mulia. Nah, al-ayatu di sini adalah yang disebutkan di atas tadi, yaitu surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 65 dan surat Al-Kahfi ayat 110 ini. Al-Kahfi ayat 110. Ayat-ayat di atas yang mulia itu menunjukkan amala atas sesungguhnya amal-amal. Latuk balu itu tidak diterima opo yo amal ila kecuali idza kanat apabila ada opo amal kholisotan itu bersih atau murni minasyirki dari syirik. Wa min sama dan oleh karena itu karena ada opo ihtimamur rusuli perhatiannya para rasul sholawatullahi wassalamuhu alaihim iku bi islahil akidati awan memperbaiki akidah awalan ing dalem kawitane fa awaluma mongko utawi awalnya apa-apa yang yad'una mengajak sopo ar-rusul ilaihi kepadanya awaluma ilaihi kepadanya ma aqwamahum ing pira-pira kaume ar-rusul ibadatullahi iku ibadah kepada Allah. Ibadatullahi iku ibadah kepada Allah wahdahu hale satu-satunya Allah. Nah, ini ibadatu ini khobar dari awalu. Jadi fa awalu ma yad'una ilai aqwamahum iku ibadatullahi wahdahu. Wa tarku ibadati ma dan meninggalkan ibadah kepada apa-apa siwahu yang selainnya Allah. Kama sebagaimana qala dawuh sapa ta'ala Allah ta'ala walaqad ba'atsna dan sungguh telah mengutus sapa kami fi kulli umatin ing dalam saben-saben umat rasulan ing satu utusan anik budullaha ing supaya nyembah sapa sira Allah ing Allah wajtanibu dan jauhilah sapa sira at-taghut ing taghut. Ayat-ayat di atas, ayat-ayat mulia di atas menunjukkan bahwa perbuatan sebanyak dan sebaik apapun itu semua tidak akan diterima kecuali jika perbuatan dan amal tersebut itu betul-betul bersih, itu kholisoh, itu jernih. Akhirnya di sini bisa dimaknai kholisoh itu betul-betul bersih. Bersihnya nggak cuma sekedar bersih, tetapi betul-betul bersih, tidak ada noda. Minasyirki dari syirik. Pemin sama dan oleh karena itu sama di sini balik kepada al-amal latu balu ini. Al-amal latu balu ini sama di sini itu oleh karena itu di sini itu al-amal latu balu illa idza kanat ini maka ihtimamur rusuli sholawatullah alaihi
shalawatullahi wasallamu alaihim iku bi islahil aqidati awalan. Maka perhatian para rasul itu difokuskan pada memperbaiki akidah pertama kalinya. Fa'awalu ma yad'una ilaihi aqwamahum, maka pertama kali yang mereka ajakkan kepada kaum mereka itu pasti adalah ibadatullahi wahdah, menyembah Allah, hanya satu-satunya Allah. Tidak watarku ibadati ma, dan tidak menyembah kepada selain Allah. Apapun itu, ma di sini itu menunjukkan umum. Ma di sini itu menunjukkan umum, isinya yang berupa manusia ataupun berupa benda atau berupa perbuatan termasuk. Kita tidak boleh menyembah perbuatan kita. Apakah ada orang yang menyembah perbuatan? Oh, ada. Ada menyembah perbuatan itu. Ya. Dengan meyakini seakan-akan perbuatannya lah yang menjaminnya untuk surga, itu termasuk ibadah masiwahu itu. Nah, itu harus hati-hati. Kita harus betul-betul kholisotan minasyirik ini. Tidak boleh jangkit sedikit pun dari syirik di dalam amal yang kita lakukan. Makanya ulama ada yang mengatakan itu al-ikhlasu admul ikhlasi fil ikhlas. Ikhlas yang betul-betul murni ikhlas itu adalah tidak ikhlas di dalam ikhlas. Tidak adanya ikhlas di dalam ikhlas. Maksudnya fil ikhlas. Jadi sudah ikhlas dan dia tidak mengklaim keikhlasannya. Sudah baik tapi tidak mengklaim baik. Itu makom yang betul-betul khalisah minasyirki itu sampai begitu. Sehingga ketika ada dalam hatinya itu sedikit perasaan merasa baik dengan ibadahnya, itu segera disingkirkan, segera dijauhkan itu. Nah, itu betul-betul adamul ikhlasi fil ikhlas. Nah, itu sebagaimana Allah Ta'ala dawuh, dan sungguh pada setiap umat itu kita utus seorang rasul untuk menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut, yaitu segala sesembahan selain Allah itu namanya at-taghut. Nah, ini wa kana rasulun wa kullu rasulin, ya, wa kullu rasulin lan utawi saben-saben rasul yaqulu iku ngucapake sapa kulo rasul awalama yukhatibu, ing dalem kawitane barang yukhatibu yang ngomongi sapa rasul qaumahu ing kaume kulo rasul. Nah, pertama kali omongan yang dilontarkan, yang diucapkan oleh setiap rasul kepada kaumnya adalah ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ubudullaha, sembahlah sapa sira Allah ing Allah. Ubudu, sembahlah sapa sira Allah ing Allah, malakum ora ana iku tetep kedhe sira. Nah, ini jadi khobar muqaddam. Malakum ora ana iku tetep kedhe sira min ilahin utawi pangeran. Min di sini min zaidah. Min di sini min zaidah. Jadi ilah di sini menjadi mubtada muakhar. Min ilahin utawi pangeran, utawi sembahan ghairuhu yang selainnya Allah. Nah, ini saya ulangi. Ubud, jadi isi setiap apa yang dituahkan Rasul pertama kali pada kaumnya itu isinya adalah ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Ubudu, sembahlah sapa sira Allah ing Allah, malakum ora ana iku kedue sira. Malakum ora ana iku kedue sira min ilahin utawi pangeran ghairuhu kang sakliyane Allah. Jadi isinya adalah ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, kalian tidak ada sesembahan selain Allah.
Qala mengucapkan ha ing ubudullaha malakum min ilahin ghairuh sapa Nuhun Nabi Nuh wa Hudun dan Nabi Hud wa Sholihun dan Nabi Soleh wa Syu'aibun dan Nabi Syu'aib wa sairul anbiya'i dan seluruh para nabi liqaumihim untuk kaum mereka al-anbiya liqaumihim untuk kaum mereka al-anbiya. Jadi ubudullah malakum min ilahin ghairu ini semuanya disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Soleh kepada kaumnya, Syu'aib kepada kaumnya, dan juga seluruh nabi-nabi kepada kaumnya. Itu bisa di dalam surat, di dalam Al-Quran, di surat Nuh, di surat Hud, di surat ini, di surat itu banyak banget disebutkan terkait malakum min ubudullaha malakum min ilahin ghairuh. Artinya kaidah malakum min ilahin ghairuhu itu betul-betul kaidah yang paten di dalam beragama. Jadi kita dalam beragama betul-betul harus fokus ubudullaha, tapi juga harus digandeng dengan malakum min ilahin ghairuh. Ghairuhu, ghairullah ini macam-macam, tidak hanya sesembahan yang bersifat mistis seperti pohon, seperti kiping, seperti apa, tidak. Tetapi ghairuhu itu isinya macam-macam. Termasuk menyembah perbuatan kita sendiri itu termasuk ghairuhu itu juga. Nah, itu tidak boleh, kita harus betul-betul khalisah minasyirki. Harus betul-betul bersih sebersih-bersihnya dari syirik. Tidak ada sekecil noda apapun dalam diri kita dan amal kita dari syirik. Waqad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad baqiya lan teman-teman sudah berdomisili atau bertempat tinggal. Sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah di dalam Mekah. Ba'dal bi'sating dalam sause kenabian. Salah satu asyara ing dalam selama 13 opone aman tahun. Ya da'u hale mengajak sapa Kanjeng Nabi. Ya da'u hale mengajak ini jadi hal. Hal karena di sini ada bakia, ada fiil ini, fiil madhi ini bakia ini. Nah, ini jadi hal. Ya da'u hale mengajak sapa Nabi ana saing para menungso ila tauhid maring tauhid wa islahil akidati dan memperbaiki akidah. Jadi Nabi selama 13 tahun setelah diutus menjadi Nabi, itu beliau tinggal di Mekah itu kondisinya adalah kondisi yad'una sila tauhid, mengajak manusia untuk ke tauhid, sehingga sering mendapat penolakan termasuk permusuhan dari kaumnya. Wa islahil akidah, dan fokusnya pertama kali yang dilakukan oleh Rasul adalah memperbaiki akidah. Li'annahuma al-asasu, li'annahuma kronos tuhune at-tauhid wa islahul akidah iku al-asasu pondasi. Alladzi yang yakumu berdiri alaihi ing atase alladzi opo bina udini bangunan agama. Bangunan agama. Karena agama kita, agama seseorang itu bagus tidaknya agama seseorang itu tergantung pada pondasinya, yaitu tauhid dan islahul akidah. Jika pondasinya baik, maka bangunan agama itu akan baik. Jika pondasinya buruk, semen yang digunakan untuk membuat pondasi itu semen yang murahan, ya nanti suatu saat akan mudah roboh itu bangunan. Nah, maka kita harus hati-hati dalam urusan tauhid. Waqad ihtaza dan sungguh telah mengikuti sapa adwa'atu piro-piro dai wal muslihuna dan para reformis ya, reformis dakwah ikuli zamanin ing dalam saben-saben zaman, saben generasi adzwal anbiya'i ing langkah para nabi wal mursalina dan para rasul. Para dai dan para reformis dakwah setiap zaman itu mengikuti langkah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul.
fakanu yabda'una bidda'wati, maka mereka fakanu mongko ono sapa al anbiya wal mursalin, yabda'una itu memulai sapa al anbiya wal mursalin bidda'wati kelawan dakwah ila at-tauhid maring tauhid islahil akidah dan memperbaiki akidah. Sumaya tajihuna nuli mengarah sapa mereka al anbiya wa rusul ba'da dalika ing dalam sause mengkono-mengkono tauhid wa islahul akidah menuju ilal amri maring perintah bidati awamirid ini terhadap sisa urusan-urusan agama yang lain. Nah, para dai dan para reformis dakwah pada setiap zaman itu alhamdulillah juga ada yang mengikuti langkah para nabi dan rasul. Mereka senantiasa memulai dakwah mereka itu adalah dakwah tauhid dan islahul akidah. Dan setelah itu mereka baru mengarah kepada urusan agama yang lain. Tapi mereka fokusnya pertama kali adalah tauhid dan islahul akidah. Ini menunjukkan bahwa tauhid dan islahul akidah itu betul-betul fondasi yang tidak bisa ditawar. Ini adalah harga mati, ya. Harga mati tauhid dan islahul akidah ini adalah harga mati untuk kebaikan agama seseorang, ya. Sehingga itulah yang menjadi langkah awal yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, termasuk para reformis dakwah, ya. Di Indonesia kita mengenal Syekh Surkati dengan Ormas Al-Irsyadnya, kemudian kita juga mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan para generasi-generasinya yang sampai sekarang itu mereka masih bertauhid dan islahul akidah. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab.